Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, mudah-mudahan kita selalu dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini alhamdulillah kami kedatangan tamu agung dari Jawa Timur, tepatnya dari Jember, seorang ulama aswaja yang gigih berdiri atas faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Kiai Haji Idrus Ramli. Mudah-mudahan pagi ini kita dapat curahan ilmu yang bermanfaat dari beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Ini kita berkesempatan bincang-bincang setelah kita lama kenal di medsos. Ya. Baru ketemu langsung hari ini. Saya pindah di kampung ini sejak tahun 1966. Sebelumnya saya di kota di Jalan Ngalengko. Kemudian saya tinggal di sini. Nah, di sini ini Desa Tanjung Sari namanya. Sampai sekarang juga masih Kelurahan Tanjung Sari. Tahun 1955 bapak saya dengan tokoh-tokoh di sini mengutus seorang pemuda namanya Muhammad Ali Musa, orang yang cerdas sekali, pergi ketemu dengan almarhum Kiai Haji Idham Khalid di Jakarta dan minta mandat untuk mendirikan Nahdlatul Ulama di Sumatera Utara. Waktu itu beliau Ketua Umum PBNU ya? Waktu itu ya. Akhirnya dapat mandat, didirikanlah cabang Nahdlatul Ulama pertama di Sumatera Utara itu tahun 1955. Tanahnya itu agak lebar, dibuat masjid, di belakangnya dibuat kuburan kaum muslimin, di depannya itu dibuat sekolah Maktab Al-Ma'arif. Sampai sekarang masih ada, menjadi SD Al-Ma'arif. Jadi dari sinilah cikal bakal dakwah Nahdlatul Ulama di Sumatera Utara. Tapi Muhammadiyah lebih dulu ya. Muhammadiyah itu tahun 1951. Muhammadiyah cabang nomor 3 di Medan ya, nomor 1 Jalan Kamboja, nomor 2 Jalan Gedong Arca, nomor 3 di Tanjung Sari ini, di Setiabudi Tanjung Sari. Masjidnya namanya dulu Mukminin. Kemudian pada tahun 80-an ada musyawarah daerah Sumatera Utara, seluruh masjid se-Sumatera Utara yang milik Muhammadiyah itu diganti namanya menjadi Masjid Taqwa Muhammadiyah. Maka Masjid Mukminin itu berubah menjadi Masjid Taqwa Muhammadiyah. Nah, ini sedikit gambaran tentang desa ini. Dulu tahun 80-an ke bawah itu 100% orang Jawa di sini. Makanya saya itu dengan budaya Jawa itu dekat sekali, bisa nembang Jawa, ngerti adat tata krama Jawa. Dan semua orang asli di sini kalau ketemu saya sampai sekarang itu tidak ada yang pakai bahasa Indonesia. Pasti pakai bahasa Jawa. Penduduk asli di sini. Hanya saja sekarang sedikit karena mereka jual tanah itu pindah ke Langkat sana, mereka bersawah di daerah Pungei sana ya. Jadi sebagian besar penduduk aslinya yang bertahan itu yang punya pekerjaan. Yang petani semuanya udah pindah ke Kabupaten Langkat sekitar 50 atau 40 km dari kota Medan. Masih ada ketemu-ketemu juga sekali-sekali, tapi tentu karena sudah berpisah tempat jarang ya. Yang asli di sini masih seperti Masjid Jami, masjid saya ini itu ya 30% jemaahnya masih orang asli di sini. Meski sudah kelas cucu-cucunya. Jadi masih murid-murid saya lah. Karena saya jadi guru, jadi murid-murid saya. Bagaimana nih kabarnya, Ki? Ya, alhamdulillah. Ya, tentu. Kita mau bincang-bincang ini seputar akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Agar tidak menjadi rancu dan tidak menjadi kesalahpahaman di tengah-tengah umat. Karena kan sekarang ini banyak juga tuduhan-tuduhan bahwa kita ini bukan aswaja, kita ini dihitung paham yang sesat. Nah, karena ada yang sekarang dengan lantang mengatakan pahamnya Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi dalam akidah itu sebetulnya paham yang sesat. Sebab fase Imam Asy'ari itu ada 3 katanya. Pertama Mu'tazilah, kemudian kedua sifat 20, kemudian tobat, dan kemudian menjadi dalam kitab Al-Ibanah katanya
menjadi salafi lah kalau sekarang namanya gitu. Percaya bahwa Tuhan bertempat di aras, di langit dan sebagainya. Yang saya membaca dalam kitab karya Imam Ibnu Asakir, kemungkinan besar itu kitab Madsus. Kitab Al-Ibanah itu kemungkinan besar kitab Madsus karena manuskrip aslinya nggak pernah ditemukan. Jadi fase perubahan Imam Asy'ari menjadi fase pemahaman salafi yang Tuhan itu bertempat di aras, di langit kan, pada tanggal 9 Zulhijjah turun ke bumi di Arafah. Ini paham ini kata Imam Ibnu Asakir kitabnya Madsus, nggak ketemu kitab manuskrip aslinya, dan saya tidak menerima itu sebagai akidah yang saya pedomani dalam 3 fase tersebut. Bagaimana menurut Kiai Idrus Ramli akidah kita, akidah Asy'ariyah dengan akidah Al-Maturidiyah ini? Jadi ada beberapa strategi ya yang dilakukan oleh Wahabi untuk mengalihkan umat Islam dari Asy'ariyah. Pertama yaitu tadi, mereka bikin Imam Asy'ari pemikirannya hidup dalam 3 fase. Pertama ketika Mu'tazilah, kedua ketika Asy'ariyah yang sekarang ini ikut Ibnu Kullab, kemudian Al-Qalanisi, yang ketiga pindah ke mazhab Salafi. Kemudian dasar yang dijadikan landasan oleh orang-orang Wahabi fase ketiga kitab Al-Ibanah. Padahal kitab Al-Ibanah yang diterbitkan oleh orang-orang Salafi, yang pertama itu tidak ada sanad yang muttasil kepada beliau. Kita ini kan umat Islam, Ahlus Sunnah ini kan ajarannya selalu bersanad. Yang kedua, di dalam kitab Al-Ibanah versi mereka ini paradok. Halaman 116 ketika menjelaskan istawa ditulis yang diterbitkan Saudi Arabia bahwa di situ Allah itu beristiwa di arsy tanpa berdiam lama, min ghairi tulil istiqrar, tinggal tapi gak lama. Itu 116. 10 halaman kemudian 126 Allah itu beristiwa tanpa bertempat. Jadi satu manuskrip ya, satu versi kitab yang diterbitkan mereka antara halaman 116 dan 126 itu bertentangan. Sepertinya orang-orang Wahabi ini hanya mentahrif yang 116, yang 126 lupa atau gak dibaca. Ini mereka. Mestinya kalau berbohong itu kan yang sistematis gitu. Jadi jangan separuh-separuh. Akhirnya ketemu kalau ini yang pertama, cara mengalihkan. Kemudian yang strategi kedua, mengalihkan orang Ahlus Sunnah dari Asy'ariyah. Ini kata orang-orang Wahabi, kenapa di dalam fikih mengikuti Imam Syafi'i akidahnya kok Asy'ari? Kenapa akidahnya gak ikut Imam Syafi'i juga? Ini kan aneh, kata mereka. Mereka mengira akidah Imam Syafi'i beda dengan Imam Asy'ari. Mengira begitu. Itu pernah diadakan begini Pak Kiai, diadakan seminar di belakang Hotel HI, Hotel Indonesia, di belakang itu ada hotel. Diadakan seminar 3 hari dan saya salah satu undangan dari Matlaul Anwar. Tahun berapa itu? Tahun 2000-an ya, 2001 atau 2000 atau 2001 2000 gitu ya. Saya masih baru pindah ke Jakarta waktu itu. Saya ikut 3 hari. Di situ dibahas bahwa akidahnya Imam Syafi'i itu akidahnya Wahabi Salafi. Segini tebalnya itu. Kemudian setelah selesai seminar itu kira-kira berapa bulan ya, sebulan atau 2 bulan, terbitlah buku Akidah Salaf itu. Jadi di situ seolah-olah Imam Syafi'i itu menafikan pelajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi itu sumber bibitnya itu. Saya tahu betul itu. Walaupun seminar itu tidak diputuskan Imam Syafi'i bermadhab seperti itu, tapi digunakan hasil itu strategi. Iya itu. Ya. Saya masih ingat itu. Jadi akarnya dari mulai seminar ya, itu. Jadi orang-orang Salafi itu bilang
Kenapa akidahnya gak ikut Imam Syafi'i saja, Qad Asy'ari? Lalu akidahnya Imam Syafi'i mereka yang bikin, bukan dari Syafi'i sendiri. Ini Ya, kan betul. lucu. Ya, betul. Padahal Imam Syafi'i, Imam Asy'ari itu konsepnya dari Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain. Karena seperti konsep takwil, konsep tafwid. Takwil dan tafwid ini kan dimusuhi sama Salafi. Ya. Ini diterangkan di dalam kitab Ar-Risalah dan riwayat-riwayat dari beliau. Imam Syafi'i ini memang kadang tafwid, kadang takwil. Ini konsep Asy'ariyah. Kemudian karena Imam Syafi'i ini konsepnya tafwid dan takwil, maka bagaimana? Imam Syafi'i ini benci pada tajsim dan tasybih. Ada ulama salaf ya dari ahli tafsir yang terkenal musyabbih, namanya Muqatil bin Sulaiman. Imam Syafi'i komentarnya tentang Muqatil ini keras sekali. Sampai beliau mengatakan Muqatil qatalahullah. Muqatil ini semoga dibunuh oleh Allah. Mengapa? Karena dia pahamnya tajsim. Tajsim ini kan kontra dengan tafwid dan takwil. Ini orang-orang Wahabi gak tahu. Padahal di kitab Risalah jelas masalah konsep ini. Itu diantaranya. Kemudian yang Wahabi tidak tahu ya, ini tafwid dan takwil ini kalau kita di tauhidnya Wahabi yang tritauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tafwid dan takwil ini kan kontra tauhid asma wa sifat. Kemudian Wahabi ini kan juga punya tauhid rububiyah uluhiyah. Tauhid rububiyah uluhiyah ini kan untuk mensyirikkan, mengkafirkan orang yang bertabarruk, beristighatsah, bertawassul. Nah, Imam Syafi'i ini orangnya yang bertawassul, orangnya bertabarruk, artinya anti tauhidnya Wahabi. Dan ini riwayat-riwayat ini populer di kalangan pengikut mazhabnya. Lalu kok dibilang, kenapa kok ikut Imam Asy'ari, gak ikut Imam Syafi'i? Lah, kalian Wahabi, kamu gak tahu akidahnya Imam Syafi'i, gak tahu akidahnya Imam Asy'ari. Jangankan imam itu, sama Imam Ahmad bin Hambal kamu gak tahu. Kalau kami Ahlus Sunnah tahu siapa guru kami, siapa orang tua akidah kami, tahu kalau kami. Jangan digurui. Ini masalahnya. Saya teringat kisah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bertabaruk dengan jubahnya Imam Hambali. Beliau kan muridnya ya, Imam Hambali itu murid Imam Syafi'i. Kemudian Imam Hambali ini dicambui berdarah-darah ya. Kemudian dipenjara, sempat dipenjara. Maka Imam Syafi'i mengirim muridnya untuk minta air rendaman jubah Imam Hambali. Kemudian oleh Imam Syafi'i diminum itu rendaman jubah. Ini orang yang bermujahadah membela agamanya. Saya bertabarruk dengan air rendaman jubahnya Imam Hambali. Itu menangis itu, guru saya menceritakan itu. Jadi ini yang kadang-kadang kurang dipahami. Nah, ini kalau menurut konsep rububiyah uluhiyah kan syirik Imam Syafi'i. Ya, padahal bertabaruk tidaklah syirik. Ya. Syirik. Para sahabat dan para ulama salaf termasuk ulama besar sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga, Umar bin Khattab juga pernah bertawasul seperti ini ya. Saya barusan dengar itu tadi malam tuh. Ada orang ceramah seperti seminar kayaknya itu menyerang tawasul, bahwa tawasul itu ada syirik karena menganggap menyembah Allah tuh pakai perantara. Ini yang kadang-kadang saya masih kecewa. Meskipun tadi saya jawab tertulis di situsnya itu bahwa tawasul itu bukan seperti yang mereka anggap itu. Seperti tawasulannya orang musyrikin di Mekah. Kami menyembah patung ini dalam rangka menyembah Allah, itu kan beda dengan tawasul yang dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana itu menurut Kiai tawasulnya kita orang Aswaja ini? Kalau tawasulnya kita umat Islam itu memang diperintahkan oleh Allah. Karena di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah kepada Allah. Jadi ada dua perintah, perintah bertakwa, cari wasilah. Ini diperintah. Wasilah itu artinya apa? Kalau secara bahasa artinya perantara. Kalau secara syar'i, kata Imam Ibnu Katsir ini disukai sama Wahabi. Ya, karena muridnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Katsir itu ketika mendefinisikan wasilah, al-wasilah hiyallati yutawassalu biha ila tahsilil maksud. Wasilah ini adalah sesuatu yang dapat mengantarkan, menghasilkan tujuan. Misalnya kemarin saya dari Surabaya ke Medan. Kalau naik mobil kira-kira berapa hari? 3.
4 hari. 4 hari ya, 4 hari, 5 hari. Akhirnya naik batik. Naik batik ini kan setengah hari. Ke Jakarta 1 jam 5 menit, ke sini 2 jam. Berarti 3 jam 5. Nah, batik itu namanya wasilah. Cuma wasilah dari Surabaya ke Medan. Kalau wasilah kepada Allah gimana? Kita ini berdoa kepada Allah, Allah mengabulkan. Cuma anugerah Allah gak segera sampai. Mengapa? Kita ini banyak dosa, ya kurang khusyuk, ya macam-macam lah. Kalau orang itu dekat kepada Allah, para aulia itu gak perlu berdoa, ingin saja oleh Allah langsung dikasih. Kalau para aulia itu ngomong saja dikasih. Kalau para aulia, kita ini kan jauh dari mereka. Maka bagaimana? Berwasilah. Karena memang diperintahkan. Nah, wasilah ini banyak macam wasilah. Macam-macam wasilah. Asmaul husna misalnya wasilah. Karena di dalam Al-Qur'an walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna. Maka berdoalah dengan wasilah asmaul husna. Kenapa Allah gak memerintahkan langsung aja doa? Namanya suruh jadikan wasilah. Ini wasilah pula. Nah, ini yang asmaul husna ini antara kita dengan Wahabi gak ada masalah. Artinya tidak ada perbedaan. Yang kedua amal soleh. Amal soleh ini wasilah pula. Seperti baca Quran, puasa sunnah. Ini kan menyebabkan terkabulnya hajat, bersedekah dan macam-macam. Kemudian yang ketiga minta doa orang soleh. Ini wasilah. Para sahabat dulu kalau ada hajat minta didoakan pada Rasulullah. Cuma ada sebagian Wahabi di Indonesia kalau minta doa pada Rasulullah gak apa-apa. Tapi kalau minta kepada syekh, kepada habib, kepada kiai, katanya syirik. Ya, ini kata dia, ada di televisi. Sebagian kecil. Iya, loh, kok bisa syirik? Rasulullah itu ketika Sayyidina Umar akan berangkat menunaikan ibadah haji, minta restu, minta izin, Rasulullah menyampaikan la tansani fi du'aik, jangan lupakan aku dalam doamu. Rasulullah minta didoain kepada Umar. Padahal doa Rasulullah lebih ijabah kan? Ini artinya pendidikan pada kita, sunnah pada kita. Meminta doa kepada orang yang melakukan amal soleh, walaupun status sosialnya di bawah kita menurut masyarakat. Dan itu berarti menjadi ibroh, ya, menjadi contoh untuk diamalkan. Ya. Untuk diamalkan, Rasulullah saja seperti itu. Ini kan pendidikan pada kita. Ini wasilah yang ketiga. Kemudian wasilah yang keempat, bertawassul dengan orang soleh. Ini yang bertawassul dengan orang soleh ini orang-orang Wahabi yang mensyirik-syirikan. Yang kelima, beristighatsah dengan orang soleh. Ini lebih syirik lagi kata Wahabi. Dan ini ada dasarnya semua. Yang mengajarkan wasilah dengan bertawassul, beristighatsah, ini Rasulullah juga. Kemudian bertabarruk dengan orang soleh. Orang soleh yang masih hidup maupun sudah wafat. Ini Rasulullah juga yang mengajarkan. Ada di dalam Al-Quran dalil-dalilnya. Asar dari para sahabat dan ulama salaf. Ini kok disyirikkan? Ini kan problem sebenarnya. Kan wasilah itu di perumpamaannya begini. Kalau kita ini sakit kepala, minum bodrek. Atau ini madu atau apa ini? Madu. Misalnya, ini untuk sakit apa ini, Tengku? Ini untuk segala macam penyakit. Nah, kalau kita ini minum madu lalu sembuh misalnya, apakah madu ini yang menyembuhkan? Secara hakiki bukan. Allah yang menyembuhkan Allah. Madu ini wasilah. Sama dengan kita bertawassul dengan para nabi, para aulia. Yang mendatangkan manfaat, menolak madarat itu Allah pula. Hanya kalau bertawassul dengan para nabi, para aulia, itu namanya kata para ulama wasilah syar'iyah. Wasilah yang menjadi tuntunan syarak. Kalau seperti bodrek, seperti madu atau obat-obat apapun, itu namanya wasilah adiyah. Wasilah yang bersifat alami. Asbabiyah, ya, asbab. Ya, jadi sebab musabab. Dan ini sama-sama dibenarkan. Yang penting kita tidak meyakini bahwa madu ini yang menyembuhkan tanpa Allah. Yang penting itu. Ya, ini memang. Ini kan sederhana sebenarnya, Tengku. Ya, memang sederhana. Kadang-kadang begini, yang menuduh kita sesat itu tidak mengetahui seluk-beluk yang kita lakukan. Ini yang sebetulnya perlu tabayun, ya. Kadang-kadang diajak diskusi nggak mau. Saya pernah beberapa kali diskusi bawa kitab di Bagan Batu, di beberapa tempat itu, dan mereka ternyata kalah, ya. Karena kitab-kitab dari
Syekh Ibnu Taimiyah sendiri banyak sekali yang mendukung amalan-amalan yang berjalan dalam madhab Imam Syafi'i ini. Nah, ini yang kadang-kadang saya pikir memang butuh waktu dan butuh kelapangan dada untuk mau sama-sama duduk berdiskusi masalah ini. Saya banyak membaca juga, bahkan ketika tidak turun hujan di Madinah, para sahabat mengadu kepada Ibunda Aisyah. Ini ditulis oleh paman guru saya, Said Muhammad, ini hadisnya. Maka kata Ibunda Aisyah, buka atap rumah beliau, kuburan Rasulullah itu menghadap ke langit, mereka berwasilah dengan kubur Rasulullah, langsung hujan turun. Jadi itu kan kalau sekarang mungkin wah dibilang syirik, tak mungkin Ibunda Aisyah dengan para sahabat melakukan kemusyrikan. Iya, karena itu kan muridnya Rasulullah kan. Ya kan tak mungkin. Kalau sahabat radhiyallahu anhum itu sesat, rusak akidah kita semua jadinya. Karena kita diperintahkan oleh Nabi mengikuti Nabi dan mengikuti Khulafaur Rasyidin. Dan sahabat Nabi itu kata Nabi seperti bintang di langit, yang manapun kamu ikut, kamu akan mendapatkan hidayah daripadanya. Nah, ini yang saya pikir perlu kajian lebih lebar agar perbedaan dan kesalahpahaman ini bisa diluruskan. Saya sendiri di Mekah ngaji dengan Mufti Mekah waktu itu Al-Khaidar, Syekh Al-Khaidar. Selama setahun tuh nggak pernah dibahas-bahas masalah begitu-begitu. Ini di sini aja, ini di Indonesia saja. Kalau di Mekah nggak ada dibahas-bahas begitu-begitu. Makanya saya heran loh. Ini orang-orang di Indonesia ini rajin membahas-bahas begini. Ini ngajinya di mana gitu? Hah? Saya ngaji di Mekah nggak begitu. Mungkin sebagian pernah kuliah di Riyadh, di Madinah. Allah alam, tapi kawan saya di MUI, Wakil Ketua Umum almarhum Profesor Dr. Yunahar Ilyas. Yunahar. Sekolahnya di Riyadh, nggak pernah bahas-bahas begitu. Saya sering diskusi. Orangnya moderat ya? Moderat. Saya tuh dengan beliau tuh akrab sekali. Beliau Wakil Ketua Umum, saya Wakil Sekjen. Sering kalau rapat itu kami berdiskusi gitu kan. Beliau sekolah di Riyadh, nggak ada diajar-ajari begitu katanya. Makanya dia heran juga. Ini malah ada satu sosok di Jakarta itu yang menulis buku firqah sesat, itu termasuk Muhammadiyah sesat, itu Jemaah Tabligh sesat. jadi kan dia sendiri masuk surga nanti. Jadi kan kata Kiai Haji Yunahar Ilyas ini, Muhammadiyah pun disesatkan sama dia gitu. Dia ngajinya di mana? Saya ngajinya di Riyadh. Dia ngaji di mana ini yang nulis buku ini katanya. Nah, kadang-kadang yang begini-begini ini kan membingungkan masyarakat ya. Saya pikir harus disudahi yang seperti ini. Kalau memang berani tulis buku, harusnya berani bedah buku, berdiskusi dengan yang kontra. Itu baru namanya jantan kan, sehingga masyarakat bisa melihat. Dan tidak sembunyi ya? Iya, harus terang. Kalau saya katakan, saya bermadzhab Imam Syafi'i. Saya berani di kapan pun ditantang. Siap gitu. Walaupun kita bukan mau berdebat gitu. Tapi kalau, kenapa Anda memilih mazhab Syafi'i? Kenapa nggak ikut Rasulullah langsung? Nah, itu saya akan jawab. Kan gitu. Jadi kita berani gitu. Karena kita merasa yang kita amalkan itu benar. Ini tentang itu ya. Tentang akidah. Ada yang mengatakan, ini Tengku Zulkarnain, kayak Haji Idrus Ramli, ada disebut-sebut namanya itu. Masuk juga ke HP saya, dikirim orang. Jauhi nih Tengku Zulkarnain. Sebab dia tidak mempercayai Tuhan berada di atas. Dia tidak mengakui Tuhan berada di atas. Jadi harus dijauhi, ini sesat ini. Dikirim ke saya baca gitu. Loh, dalam hati saya ini orang bagaimana ya? Saya itu pikir ya Kiai, kita ini kan aswaja ini meyakini Allah itu istawa di atas arasy. Karena itu ayat Quran. Ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhanmu yang Maha Pemurah itu istawa di atas arasy. Itu kalau nggak percaya sama itu ya kafir, kan itu ayat Quran. Yang jadi masalah selama ini yang tidak dibuka adalah arti istawa itu apa. Dalam mazhab kita kan ada dua pendapat nih. Mazhab salaf kita mengatakan, ulama-ulama salaf kita biarkan aja begitu. Istawa biarkan begitu, nggak usah dibahas-bahas, nggak tahu artinya. Nanti Allah aja yang tahu artinya bagaimana, di akhirat kita baru tahu. Selesai. Allah istawa di atas arasy, titik. Jangan bahas-bahas. Yang satu lagi ditakwil dengan ayat Quran. Ini ulama-ulama khalaf kita, wa huwa rabbul arsyil azim.
bahwa Allah istawa di atas arasy itu bukan duduk di situ, bukan bertempat di situ, tetapi mengaturnya. Rabbul Arsyil Azim. Allah menguasai dan mengaturnya. Mengatur, ya. Rabb, ya kan? Jadi Ya. bukan bukan Allah duduk di situ begitu. Nah, ini kan dua pendapat. Nah, kalau saya dikatakan istawa apa? Saya ikut kata Imam Qurtubi dalam Fi Ahkamil Quran dan dalam kitab khusus yang beliau karang tentang tauhid. Ada 15 arti istawa. Yang mana yang mau diikut? Nah, kan yang amannya menurut ulama salaf kita, biarkan aja begitu. Nggak usah dibahas-bahas. Nah, orang ini menuduh kita menafikan Allah itu berada di langit atau di arasy. Istawa, ini perlu dijelaskan kepada kaum muslimin. Bagi kita kaum Ahlussunnah wal Jamaah, istawa bukan bertempat, bukan berada di situ. Bukan duduk-duduk. Bukan duduk-duduk di situ. Ada pula ya jelisu alal arsy. Allah duduk di atas arsy. Kalau duduk itu berarti Allah pernah berdiri, pernah berjalan, dan hadis-hadisnya kan ada. Jika kau datangi Allah dengan berjalan kaki, Allah mendatangimu dengan berlari. Berarti Allah tuh berlari. Ini kan bahaya yang seperti ini. Kita menghindarkannya dengan membiarkan atau mentakwilnya. Kalau ikut salaf biarkan aja. Kalau ikut ulama khalaf ditakwil. Artinya rahmat Allah lebih cepat datangnya, bukan Allah lari-lari. Lari apa? Lari sprint, estafet, kan bahaya, maraton, kan repot. Nah, Maha Suci Allah dari seperti itu gitu. Jadi ini yang saya ingin sampaikan juga pada kesempatan ini, bahwa kami itu tidak percaya Allah itu bertempat. Kalau istawa oke, itu tidak bisa diganggu gugat. Gimana menurut Kiai? Betul itu, karena istawa di dalam Al-Qur'an. Ya. Dan ini Kiai Tengku ya, yang lucu ketika Wahabi digugat. Mengapa Allah bertempat? Mereka bilang karena Allah ada. Setiap sesuatu yang ada pasti bertempat. Nah, ini kan bisa menjurumuskan pada kekufuran. Karena Allah butuh pada tempat. Ketika ditanya tempatnya di mana? Arasy. Ditanya lagi arasy makhluk apa bukan? Bingung mereka. Kalau mereka jawab arasy ini bukan makhluk, kufur. Karena meyakini ada selain Allah bukan makhluk Allah. Kalau jawab arasy ini makhluk, pasti ditanya lagi, kalau arasy ini makhluk, sebelum Allah menciptakan arasy, Allah tinggal di mana? Kan bingung lagi. Akhirnya pernah ada orang salafi ketika dikejar, kalau arasy ini makhluk, sebelum Allah menciptakan arasy, Allah tinggal di mana? Apa kata dia? Ustaz gak boleh tanya begitu. Udah, kenapa? Itu pertanyaan haram katanya. Mengapa kok haram? Karena itu bid'ah. Kullu bid'atin. Ada yang begitu tentu. Padahal tanya diharamkan, kan lucu kan? Kan begini, secara akal, sebelum ada apa-apa Allah sudah ada. Sebelum ada apa-apa Tidak ada Allah tempat sudah. ya, tidak ada arah. Belum ada tidak apa-apa Allah sudah ada. Ya. Setelah Allah menciptakan aras, kemudian Allah bertempat tinggal di aras. Berarti sifat Allah berubah dari tidak bertempat di mana-mana, karena memang belum ada tempat, apapun belum ada. Allah sudah ada, huwal awwalu. Kemudian setelah ada aras, Allah bertempat di aras, berarti sifat Allah berubah dari tidak bertempat menjadi bertempat. Kan mustahil Allah itu berubah sifat. Ini kan sederhana sebenarnya. Nah, ini ada lagi Tengku. Mungkin Tengku pernah ketemu sama orang ini, orang salafi di Jakarta. Ketika ditanya, arasy itu makhluk apa bukan? Dia jawabnya apa? Wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Gak tahu kalau arasy itu makhluk. Pertama di dalam Al-Qur'an Rabbul Arsyil Azim. Iya, benar jelas. Berarti kan ciptaan Allah itu aras. Wa huwa Iya. Rabbul Arsyil Azim. Loh, kalau gak tahu arasy ini makhluk kok ngajar dia? Ya, sama dengan duduk. Allah itu katanya duduk di aras, cuman duduknya itu nggak tahu caranya. Apa Kalau nggak tahu bersila cara, gitu kalau ya? nggak tahu caranya duduk, kok berani bilang duduk gitu? Nah, ayo, saya bilang sama cucu saya duduk, kamu duduk, itu dua artinya. Dia ngerti cara duduk, saya ngerti cara duduk. Kalau di cucu saya belum ngerti cara duduk, saya suruh duduk, dia nggak ngerti duduk. Yang namanya saya bilang Tuhan duduk di aras, saya harus tahu caranya duduk. Kalau saya nggak tahu caranya duduk, nah jangan-jangan nangkring. Jangan-jangan ya macam-macam kan gitu. Jadi memang repot lah. Tapi sebenarnya kalau diskusi dengan baik, ini bisa diluruskan sebenarnya. Karena saya bisa memahami juga, karena saya belajar juga di sana gitu. Bahwasanya guru saya di sana bilang biarkan aja begitu. Tidak ada bahas-bahas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, titik situ saja. Kan selamat kalau begitu. Tapi kalau dibahas, wah, tuh saya sampai ngarang lagu itu. Allah itu ada
tanpa tempat, tanpa waktu. Allah juga ada, tak serupa dengan makhluk. Jangan semisalkan Allah dengan sesuatu. Jangan serupakan Allah dengan sesuatu. Janganlah kau katakan Allah bertempat di arsy. Terkadang di langit, turun pula ke bumi, itu paham musyabbihah. Jangan pula kau katakan Allah itu punya wajah, punya tangan, punya kaki, pakai jari. Itu paham mujassimah. Ikutilah saja paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham guru kita turun-temurun ke kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini saya karang nih. Ya, bagus Intanku. Ini kok lagunya belum viral ini. Ya, ini nanti nanti akan kita rekam ini. Perlu diviralkan ini. Iya, karena nggak mungkin Allah itu, dan mereka pun bingung juga, Allah di arsy ya, tapi di dalam hadis lain di langit. Ada yang bilang, itu saya waktu di Padang Arafah tuh, khutbah Arafah itu bilang, Tuhan sekarang berada bersama kita. Tuhan turun dari arsy yang agung 9 Zulhijjah ke Arafah. Nanti kalau matahari tenggelam, Tuhan balik lagi ke arsy. Ini saya dengar langsung, ini paham apa pula ini, saya pikir. Dan guru saya nggak mengajarkan begitu, meskipun saya waktu ngaji di Mekah nggak diajarkan begitu. Jadi ini perlu diskusi panjang sebenarnya. Tapi saya pikir kita tidak sesat loh. Ya, kita ini Ahlus Sunnah. Ahli Sunnah ya, bukan. Ya. Jadi kita bukan paham sesat ya. Ya jelas lah. Yang sesat ya mujassimah, musyabbihah. Nah, ini yang mengerikan ini. Nah, kemudian cara istinbat hukum. Kita itu kan kalau dalam fikih itu ada 4 ya. Dalil-dalil kita itu dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari Ijma' dan Qiyas. Sekarang kan ada yang menafikan itu. Mereka nggak mau qiyas. Ya, kalau nggak mau qiyas, bagaimana mau membayar zakat fitrah? Rasulullah pakai gandum, pakai kurma. Lah kita pakai beras, pakai jagung kalau di Madura. Betul. Mau gimana? Itu nggak qiyas, itu kan qiyas itu. Iya. Dan qiyas ini dilakukan oleh para sahabat, Khulafaur Rasyidin, ulama salaf. Dan dalam usul fikih, yang tidak mau qiyas pertama itu orang Mu'tazilah. Ibrahim bin Sayyar An-Nazzam, orangnya peminum khamr. Masya Allah. Orangnya fasik, dikafirkan. Dia yang pertama kali menolak qiyas. Dan diikuti oleh yang orang-orang salah fikir sekarang itu. Nggak mau qiyas. Kalau saya kisu kaisan, itu kan apanya? Mengambil sesuatu yang sesuai ukuran. Qiyas itu asal katanya dari situ. Jadi kalau seukuran, misalnya zakat fitrah itu dengan makanan yang mengenyangkan, maka di Eropa zakat fitrah pakai kentang, dan itu dalil qiyas. Rasulullah nggak pernah bayar zakat pakai kentang. Orang bayar zakat fitrah pakai kentang nggak sah dong, karena kullu bid'atin dolalah. Waduh, kalau begini kan repot cara berpikirnya ya. Saya pikir qiyas itu satu. Lah, ini lagi kitangku. Kullu bid'atin dolalah ini. Mereka ini kan bilangnya kembali pada Quran dan hadis. Tapi hadisnya cuma kullu bid'atin terus. Tidak ada hadis lagi. Masa ratusan persoalan dalilnya cuma satu. Kita belajar kitab fikih gak pernah kesenggol itu. Ulama-ulama di kitab fikih ini gak boleh. Mengapa? Kullu bid'atin dolalah. Gak ada di kitab-kitab, hatta mazhab Hambali gak begitu. Jarang dipakai. Ini semua persoalan kullu bid'atin. Jadi hadis kullu bid'atin ini dijadikan ada tembok untuk menghempang paham lain. Bukan, ya. Itulah kalau orang bengkel itu engkol Inggris. Kunci Inggris. Jadi kalau besar. Iya, apa saja pakai kullu bid'atin. Jadi mereka ini berdalil macam kunci Inggris lah. Memang luar biasa. Saya baca kitab Imam Hanafi ya, waktu di India kan, saya kan sering ke sana. Guru-guru saya di India kan bermadhab Hanafi. Jarang ya kesenggol. Enggak ada ya hadis itu. Enggak ada.
dalam madhab Imam Hambali juga, kitab-kitab Imam Hambali nggak nyenggol hadis-hadis itu. Memang anehnya, memang kalau yang sekarang ini populer, asal ada masalah, pertanyaan, pasti itu nomor satu hadisnya. Memang betul juga, itu satu fenomena kenyataan itu sebetulnya. Ya. Lalu bilangnya kembali pada Quran dan hadis. Lah kok cuma satu hadisnya? Memang susahnya ya, saya pikir kita kurang diskusi sebenarnya, atau mereka memang tidak mau diskusi, sehingga orang yang baca Yasin tiap malam Jumat pun akhirnya menjadi bid'ah gitu. Saya pernah jumpa ini Pak Kiai, ini kenyataan, saya nggak dusta. Kawan saya itu ada Quran terjemahan, terus saya ambil dari meja dari lemari ini, itu saya ambil, saya buka, pas surah Yasin itu di staples, jadi nggak bisa dibuka. Loh, kenapa di staples? Di staples. Itulah saya lihat, loh kok surah Yasin di staples, rapi di staples, jadi nggak bisa dibuka. Waktu dia datang bawa minuman teh saya bilang, ini kok di staples? Wah, itu Yasin Pak, berbahaya, bid'ah, kalau dibaca saya masuk neraka. Supaya selamat saya staples saja. Jadi supaya anak istri saya nggak baca juga gitu. Ini kenyataan, tidak dusta ini. Saya pikir, kok sampai sebegitunya. Itulah orang awam, bahayanya orang awam. Kalau salah mengajar daripada guru-gurunya, seperti itu. Saya bilang nggak usah di staples. Terus gimana? Dicetak aja 113 surat. Yasin dibuang. Karena Yasin bisa membahayakan masuk neraka. Kalau staples masih bisa dibuka. Jadi cetak Quran minus Yasin. Dia diem. Oh ya, nggak bisa begitu. Staples bisa. Dibuang aja sekalian. Nah, ini kan berbahaya. Ini mesti salah dari gurunya ini. Gurunya salah memahamkan agama, sehingga orang yang dibawa menjadi ekstrim dan sangat membahayakan daripada keturunan-keturunannya nanti. Nanti keturunannya lebih ekstrim lagi. Mbah saya dulu Yasin ini staples, kalau saya digunting sekalian aja dibuang. Nah, yang begini-begini saya khawatir ini akan terjadi, dan ini akan membuat kita semakin pusing ini membereskan persoalan umat ini. Jadi saya pikir, terima kasih nih Pak Kiai, ini bincang-bincang kita ini, saya ingin menyampaikan kepada seluruh kaum muslimin muslimat bahwa kami ini akidahnya aswajah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentunya mengikut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Dan Imam Syafi'i itu pun walaupun beliau tidak khusus menuliskan satu buku tentang akidah, seperti beliau menuliskan satu buku tentang syariat dalam kitab Al-Um beliau, tapi apa yang beliau tulis dalam banyak risalah, bahkan tafsir yang sempat beliau tulis, itu serupa dengan apa yang dituliskan oleh Imam Asy'ari. Konsepnya sama. Konsep. Konseptual sama. Dengan Imam Asy'ari. Ya, apalagi murid-murid Imam Syafi'i ke belakang seperti Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi dan sebagainya ini meneruskan apa yang ada di konsep daripada Imam Syafi'i. Tidak mungkin mereka mengarang-arang sesuatu yang lebih baru yang di luar daripada ketetapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi saya minta kepada Kiai untuk membuat satu closing statement lah, pernyataan penutup dalam pertemuan kita ini. Jadi sebagai penutup dari saya, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, jadi kita ini tidak perlu risau, nggak perlu galau dengan pikiran-pikiran baru. Kita tetap istiqomah, konsisten dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita terima dari guru-guru kita dulu, yaitu akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i. Dan nggak usah khawatir, itu itu dalilnya sangat kuat. Kita nggak perlu ragu-ragu pada ilmuwan mereka. Kita jangan terpengaruh dengan faham-faham baru yang berusaha mengajak kita keluar dari mazhab yang memang kita warisi dari para ulama penyebar Islam dulu ke Nusantara, yaitu mazhab Syafi'i, akidah Asy'ari, dan cinta tasawuf atau sufi. Ini yang saya kira perlu kita jaga. Mengapa? Umat Islam ini perlu persatuan, tentu persatuan di dalam kebenaran, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masih banyak PR umat Islam ini yang perlu dilaksanakan. Saya kira itu Kiai. Terima kasih Kiai Idrus Romli. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya, dan semoga kita tetap
lurus dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah sampai akhir hayat kita, dan kita turunkan kepada anak cucu cicit kita sampai hari kiamat. Terima kasih. Saya Tengku Zulkarnain undur diri. Jangan lupa subscribe Tengku Zulkarnain _official. Subscribe, like, and share. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat bagi kehidupan beragama kita. Hapuskan permusuhan, lakukan pendekatan. Dialog adalah salah satu jalan untuk bisa memahami kedua belah pihak. Ketika seseorang menutup diri dari dialog dan sudah menganggap orang lain sesat, maka disinilah peluang setan untuk memecah belahkan kaum muslimin yang ada di seluruh dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.